Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu perikop firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, seringkali dia dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang memusuhi dia, untuk menjebak dia. Seperti contohnya yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini, di mana para guru, para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang tertangkap kedapatan berzina. Mereka ingin mengetahui kira-kira apa keputusan Yesus. Mereka bawa kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus kami lakukan kepada perempuan ini? Dan sementara mereka datang kepada Yesus, ingin tahu apa yang hendak dilakukan terhadap perempuan ini, banyak orang yang datang juga, ingin tahu, mengikuti mereka. Ketika mereka bertanya seperti itu, Yesus tidak menjawab. Firman Tuhan mengatakan dia tunduk dan dia seperti menulis sesuatu di atas tanah. Tidak ada orang yang tahu dan Alkitab tidak memberitahu apa yang dia tulis. Kita tidak boleh menerka-nerka, menafsir-nafsir dengan memberikan ini yang Tuhan Yesus tulis. Itu merupakan sesuatu yang Tuhan tidak beritahukan kepada kita, tetapi dia tulis di atas tanah itu. Karena mereka terus mendesak dia, akhirnya Yesus berkata kepada mereka, "Hai kalian semua, di antara kalian ini yang merasa tidak berbuat dosa apapun, tidak pernah berbuat dosa, silahkan mengambil batu, lemparkan kepada perempuan ini." Mereka kaget. Karena ternyata situasi yang tadinya mereka ingin pakai untuk menjepit Yesus, untuk menjebak dia, ternyata berbalik mengarah kepada mereka sendiri. Tadinya mereka mengharapkan Yesus mengatakan, ikuti hukum Taurat, hukum mati orang ini, rajam dengan batu. Persoalan selesai. Tetapi mereka katakan, Yesus itu tidak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain seperti kami ini. Sebaliknya, kalau Yesus yang sudah mengajar, kasihilah musuhmu, bantulah mereka yang dalam kesusahan, jangan engkau berbuat kejam kepada sesamamu, dan macam-macam ujaran-ujaran Tuhan Yesus yang bernada kasih, pengampunan, dan sebagainya. Kalau Yesus kemudian mengatakan, bebaskan perempuan ini, mereka akan mendapat alasan untuk mengatakan bahwa Yesus ini adalah guru palsu, mengajar sesuatu yang berlawanan dengan hukum Taurat mereka. Dalam situasi yang terjepit seperti itu, jawaban Yesus sungguh mengejutkan mereka. Di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkan batu pertama kali. Lalu Yesus sepertinya menulis lagi, satu persatu. Orang-orang itu yang tadinya sudah memegang batu, merasa malu. Hati nuraninya tertuduh, terpukul. Saya juga seorang pendosa. Saya tidak berhak membunuh dia karena dosa-dosanya. Kami semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Satu persatu mereka lepaskan, mereka buang batu itu. Mereka tinggalkan orang banyak, sehingga tinggal Yesus dengan perempuan itu saja. Setelah Yesus melihat tidak ada orang di sekelilingnya, dia bertanya kepada perempuan itu, perempuan, di mana mereka semua? Jawaban perempuan ini,
Mereka telah pergi oleh karena perkataan Tuhan. Jawaban perempuan ini menunjukkan bahwa dia percaya Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu Tuhan. Penuh hikmat. Dengan ucapannya yang luar biasa itu, semua orang pergi meninggalkan dia, melepaskan dia, padahal seharusnya dia tidak ada harapan lagi. Harusnya dia sudah mati. Karena ucapan Tuhan, maka mereka semua pergi. Lalu Yesus berkata, kalau demikian, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang jelas, wanita itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan menerima pengakuan perempuan itu dengan mengatakan, memang aku adalah Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada perempuan ini. Tidak kepada orang-orang lain, tidak kepada para pemimpin agama yang buta terhadap kebenaran ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan tolong kita untuk bisa mengerti, untuk bisa membuka hati dan menerima kebenaran firman ini bahwa Yesus itu Tuhan, Allah yang berkuasa, baik di langit, di surga maupun di bumi. Allah yang sanggup mengampuni segala dosa kesalahan kita. Oleh karena dia sudah memikulnya, dia sudah menebusnya di atas kayu salib Golgota. Kiranya Tuhan tolong kita untuk mempertahankan iman ini. Tetapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan. Apakah Anda berada di antara kerumunan orang banyak itu, yang membawa batu siap untuk dilemparkan kepada perempuan itu? Apakah Anda merasa diri Anda lebih suci dari orang lain? Apakah Anda seorang yang biasa menghakimi orang lain? Atau kali ini kita sadar bahwa kita semua orang berdosa. Kita perlu keampunan dari Tuhan. Buanglah batu itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kalau ada di antara pemirsa yang mau membuka hati, datang kepada Tuhan mengakui kehidupannya yang berdosa, sama seperti kami semua yang lain, ampunilah, jadikan dia anakmu, dan berkatilah dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah memikul semua dosa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Kalau saudara percaya dengan apa yang baru didoakan tadi, saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, seperti kata Tuhan Yesus. God bless you.